acara dibuka dengan pembukaan dan inilah susunan acara untuk hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Di sanalah aku berdiri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, tanahku negeriku. Semua rekan-rekan anggota Forkompita, baik dari mulai seberang timur sana Banyuwangi sampai seberang perbatasan Jawa Tengah sana Ngawi. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih semangat. Dan yang tidak lupa lagi saya hormati teman-teman dari pihak Insan Pers dalam hal ini yang selalu mengawal pergerakan-pergerakan dan perjuangan-perjuangan kita di dalam pengawalan Perpres sehingga tanggal 11 kemarin ya Pak Boy ya Perpres ditandatangani itu ya. Nah, ini salah satu dari ikhtiar dan perjuangan kita semua. Amin, amin, alhamdulillah. Dan harapan kami, mari kita tetap semangat dalam rangka penambangan di Jawa Timur. Mari kita bersama-sama berkumpul dan menyatukan visi misi dan pemikiran-pemikiran, tidak lain hanyalah dalam hal mengasih masukan kepada pemerintahan provinsi yang tidak lama lagi akan segera menyusun pergub tentang pertambangan, agar nanti dalam penyusunan pergub tentang pertambangan ini kami semua insan penambang Jawa Timur bisa dilibatkan dalam suatu gagasan atau pemikiran sehingga besok terbitnya pergub tentang pertambangan tidak saling menyulitkan antara penambang dan pemerintah. Itu harapan kami. Nah, mudah-mudahan dengan rekan-rekan semua, teman-teman, baik mau teman-teman media maupun teman-teman yang lainnya, mari kita bersama-sama berjuang ingin mensukseskan Jawa Timur, memajukan Jawa Timur dalam sektor pertambangan. Sejak dulu kan sudah beritanya nanti izinnya kembali ke provinsi kan gitu, ayam. Gak wira-wiri Jakarta wira-wiri yo bingung, mau online juga modi yo boys bingung kan gitu. Jadi bingung, nyari konsultan yo kadang ya aneh semua masih bingung. Nah, oleh karena itu Bapak kalau di pusat ya itu prosesnya seperti itu. Jadi baru saya lihat ini persoalannya ketika usulan dari kabupaten itu datanya tidak valid dan masing-masing kabupaten mengusulkan mana yang akan dijadikan proyek pertambangan. Nah, sebetulnya dari situ yang diharapkan mungkin dulu di kabupaten itu ketika menentukan BP itu asal-asalan atau merasa mungkin tidak terlalu penting ini, jadi seadanya saja sehingga ketika diusulkan ke provinsi, pada provinsi mengusulkan ke pusat, nah, pusat menetapkan. Jadi pusat menetapkan wilayah pertambangan itu sebetulnya usulan dari kabupaten yang ditampung di provinsi dan 5 tahun sekali dievaluasi. Dan sesuai tugas yang diberikan kepada saya oleh Forkompita untuk mungkin berdiskusi. Izin nanti yang didelegasikan ke provinsi tidak berkaitan dengan RT RW. Maksud saya tidak menggunakan RT RW. Saya satu contoh misalnya, mungkin Pak Adi dulu, nyusul Pak Adi dulu di Pacitan Pak, jadi paham lah. Saya Muhammad Sujat dari Pronojiwo, pemilik IOP CV Lapas ya, Lautan Pasir Semeru. Yang saya tanyakan karena adanya regulasi perizinan dulu dipegang provinsi, habis itu ditarik ke pusat dan sekarang dikembalikan lagi ke provinsi, ini menyisakan pilu. Karena kenapa? Dulu saya sendiri mengajukan mulai tahun 2019 karena dulu perizinan yang lewat provinsi itu perjalanannya dari bawah naik ke atas. Titik koordinat atau titik koordinat kita yang sudah di ACC oleh dan sudah mendapatkan rekom dari provinsi itu di upload atau sudah terbit IUP CV lain. Nah,
Itu kan sekarang ditarik lagi ke provinsi. Jadi saya Rocky dari Sidoarjo, dari PT Turfi Makmur Utama, dan saya sudah mengajukan ke pusat, sudah keluar UIU-nya menuju eksplorasi produksi. Saya menanyakan tertarik dengan adanya SIPB, apakah bisa dari UIU yang sudah keluar kita alihkan ke SIPB, karena apa? Kita ingin cepat kerja supaya isinya keluar, dan persyaratan SIPB ini saya ulangi lagi, saya tertarik dan cepat keluar izinnya dan bisa kerja. Apakah ada jaminan jambreknya dan lain-lain? Mohon penjelasan lebih konkretnya dan lebih jelasnya supaya izin bisa terbit mencapai tujuan, yaitu SIPB. Demikian Pak Di. Yang sudah disetujui oleh pusat, padahal di situ sudah ada plotnya teman-teman daerah. Ternyata jawabannya katanya yang diakui itu yang didaftarkan melalui MODI. Itu. Oh, berarti ya enggak, daftarkan MODI enggak diakui ya enggak. Dan ternyata ini dampak dan efeknya banyak, enggak sama saja Mas Ujat. Teman-teman dinas SDM ya juga makanya sama kayak siapa yang mau mengembalikan ini, itu mengembalikan tumpang tindih ini. Terkatung-katung gitu. Bagian kapan saya bisa meningkatkan ke eksplorasi atau ke tingkat EU? Dengan Pak, terkait dengan izin bantuan dari saya Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya saya mengajukan izin bantuan andesit itu karena izin saya yang sirtu itu setelah kita gali ada kandungan Dalam rangka menyambut Perpres yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden tempo hari kemarin. Nah, target kami dalam diskusi ini semoga apa yang dicita-citakan teman-teman kami, baik itu anggota maupun yang belum, bisa tercapai. Yang tidak lain hanyalah ingin terwujudnya penambangan yang baik, baik dari segi pengelolaan dan segi lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, antara pemohon dan pemerintah bisa bersinergi dan bisa saling memudahkan. Nah, yang ketiga, target kami dengan diskusi ini semoga apa yang jadi poin-poin kesimpulan diskusi ini nanti kita sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan pergub tentang pertambangan yang akan berlaku. Nah, harapan kami ke depan penambangan di Jawa Timur ini sesuai yang disampaikan dengan teman-teman tadi, pertambangan yang nyaman dan tenang dan tidak menyulitkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, dengan masa transisi 3 bulan ini tadi kami diskusikan, dan ini jadi poin kami yang untuk kita sampaikan ke pemerintah provinsi, agar dalam waktu transisi 3 bulan ini gimana caranya kami semua ini pemohon bisa mengajukan. Nah, jangan sampai gara-gara transisi waktu 3 bulan ini tersita, pemohon nggak bisa mengajukan. Nah, ini yang tidak kami inginkan. Itu. Nah, untuk persiapan di Provinsi Jawa Timur sendiri, saya kira bukan 100% lagi persiapannya Pak, bahkan 1000%. Karena barang ini barang sudah jadi, tinggal mengaplikasinya aja. Itu. Dan saya yakin, benar-benar aku yakin, teman-teman pemerintah provinsi khususnya dinas SDM sangat siap. Tinggal nunggu kelegowoannya dari pihak pusat. Ya, saya kira itu dulu. Oh, langkah darah Pak, darah.
Sangat. Jadi gini Pak, kita ini penambang batuan Pak, bukan penambang batu bara, bukan penambang logam. Berapa sih umur tambangnya batuan? Berapa sih luasannya batuan? Kok masih pemerintah pusat kok ingin sekali? Jangan meremehkan istilah kualitas teman-teman di SDM provinsi. Sebelum perizinan batuan ini Pak ya dibawa ke pusat, teman-teman SDM provinsi sudah mengeluarkan beberapa ratus izin. Jadi mestinya berterima kasih pemerintahan pusat dengan kewenangannya didelegasikan ke provinsi sehingga meringankan pekerjaan beliau. Lah, harapan kami dengan transisi ini, tolonglah pemerintah pusat segera melakukan pendampingan ke pemerintahan daerah dan koordinasi yang terus-menerus sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bisa melayani masyarakat, khususnya masyarakat penambang Jawa Timur. Itu harapan kami, Pak. Segera keluarkan pergub izin para penambang, segera dilaksanakan. Kami dukung Forkopimda. Setuju? Cepat pergub. Setuju. Terkait dengan Perpres yang baru terbit tersebut, kami penambang tentunya menyambut dengan baik, Pak. Terutama kita sangat senang dengan pendelegasian tersebut karena saya yakin semua merasakan hal yang sama, yaitu kemudahan dalam mengurus izin yaitu dekat, kemudian kita juga secara personal hubungan kita juga baik, dan saya kira dari sisi pembinaan dan pengawasan pun dengan adanya pendelegasian ini akan lebih memudahkan pertambangan terutama di Jawa Timur ini. Saya sangat mengapresiasi karena di sini Forkopimda bergerak sangat cepat, mengundang kami selaku pelaku pertambangan yang ada di Jawa Timur untuk hadir dalam acara sosialisasi ini. Yang mana harapan kami di sini adalah satu, kepingin perizinan yang dikelola selama ini oleh pusat lebih cepat karena sudah dialihkan ke provinsi. Yang kedua, kepingin kepastian hukum terkait gangguan-gangguan kami selama ini di lapangan, utamanya untuk illegal mining supaya bisa ditangani. Kemudian yang ketiga terkait adanya tarik ulur tumpang tindih pengawasan antara saling lempar antara kabupaten, provinsi, dan kementerian. Saya harap Forkopimda memberikan fasilitas itu sehingga ada peran pemerintah daerah dalam hal pengawasan pertambangan yang ada di Banyuwangi. Ya, harapan kami adanya kemudahan. Karena jika membicarakan pertambangan pasti banyak konflik di sana, baik dari segi masyarakat, aparatnya maupun pemerintahnya. Maka dengan dimudahkannya perizinan, yang pasti semua bisa duduk bersama, aparat penegak hukum, para pelaku tambang, dan pemerintahan juga dalam hal ini dinas-dinas terkait, stakeholder terkait, sehingga jika duduk bersama maka akan terbentuk suatu sinergi di mana akan tercipta suatu pertambangan yang baik. Saya harapkan dari lembaga ini bisa membantu para penambang, para pemilik izin ataupun yang sedang berproses izinnya itu bisa dibantu, dan kami juga perlu pembinaan, kami juga perlu informasi tentang pertambangan.